Apa kabar sahabat berkat semuanya? Bagaimana kabar kalian semua? Di hari yang cerah ini kami dari tim Berkat Motor juga berharap kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Hari ini kita akan membahas satu unit Suzuki R3 ini dengan transmisi manual, dengan mesin 1400 cc, dengan apa ya? Dengan tipe paling lengkap ya, ini bisa dibilangnya tipe GX. Jadi bagaimana kondisi dari eksterior, interior, mesin kayak kaki dari mobil ini? Jangan di skip videonya, saksikan sampai akhir. 3, 2, 1, go! Pertama-tama kita akan bahas bagian eksterior depan dari Suzuki R3 GX manual 2014. Kalian bisa lihat ya, ini adalah model depannya. Jadi kalau yang tipe GX setahu saya ini tiga-tiganya chrome. Lambang Suzuki juga chrome. Dia sudah ada fog lamp, di sini ada aksen chrome ya. Di sini juga udah ditambahin aksen chrome. Terus lampu-lampunya ini kalian bisa lihat. Ini mika lampu dari fog lamp sampai mika lampu atas nih ya. Ini masih terang ya, masih bening ya. Jadi mobil ini bukan bekas mobil kerja capek. Kalau mobil bekas kerja capek pasti mika-mikanya udah mulai kuning. Terus cat-catnya juga masih bagus nih ya. Kalian bisa lihat ini putih metalik ini masih keluar ya. Mungkin di bawah matahari kalian bisa lihat dengan jelas. Terus ini bagian plastik-plastiknya juga masih tebal ya, hitamnya ya. Bukan plastik-plastik yang sudah mulai pudar. Ini adalah kondisi dari mesin Suzuki R3 GX manual 2014 ya. Kalian bisa lihat kondisi mesinnya. Tidak ada rembesan oli, jadi mesin ini masih sehat. Terus juga tulang-tulangnya semua ya masih rapi. Ini juga plastik-plastikannya masih rapi. Jadi ya mobil ini ya bukan bekas mobil taksi atau rental ya. Ini mobil pemakaian pribadi. Makanya mesinnya bisa kering ya. Bodi-bodinya masih bagus juga. Kondisi interiornya juga masih rapi, nanti akan kita lihat. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian samping eksterior dari R3 GX manual 2014. Ini adalah model velg Suzuki R3 2014 ya, yang tipe GX. Dia masih menggunakan warna silver, bukan yang two tone, tapi bannya sudah menggunakan ukuran 195/65 ring 15, jadi sudah cukup tinggi ya untuk melewati jalan-jalan yang ada di Indonesia. Saat ini kita berada di bagian kanan Suzuki R3 manual 2014 yang tipe GX. Sini ada tempelan VVT ya. Ini adalah kode mesinnya ya, dia sudah menggunakan teknologi VVT-i. Terus di spion ada ini aksen lampu sen ya. Ini aktif. Terus untuk kondisi mobil ini ya masih seperti R3 pada umumnya, cuma sudah ditambahkan list chrome, talang air. Ini ya, chrome juga biar ini nggak lecet dan menambah kesan mobilnya lebih mewah, juga lebih elegan. Terus di bagian bawah ini kita kasih speaker hitam kiri kanan, jadi biar ada aksen yang berbeda dengan R3 lainnya. Dan kalian juga bisa lihat ini ya, kondisi catnya nih masih kilat banget ya, walaupun 2014 ini juga masih kaleng ya. Jadi mobil ini dipastikan tulang-tulangnya semua masih oke ya, masih bagus. Terus dia sudah ada kaca film, jadi dari depan tuh kalau lihat ke dalam gelap, makanya ini sampai bisa ngaca tuh. Tuh masih bisa ngaca karena kaca filmnya dia menggunakan yang kilat ya. Terus di dalam juga nggak terlalu gelap, jadi ketika lihat keluar masih terang. Oke, saat ini kita sudah di bagian pantat. Aduh, kok kasar banget bahasanya. Bagian belakang dari Suzuki R3 GX manual 2014. Kalian bisa lihat ya, yang tipe GX sudah ada spoiler, lampu rem. Ini ditambahin list chrome biar mobilnya lebih kinclong lagi. Ini ada chrome. Ini ada list chrome yang memanjang dengan tulisan R3. Terus ini ada tulisan Suzuki. Ini ada aksen tambahan seperti lampu yang menyambung ya. Itu juga tulisan R3 GX manual. Manualnya nggak ada sih, maksudnya R3 GX aja sih. Ya, terus di sini 2 buah sensor parkir. Di sini juga ditambahin chrome. Jadi mobil ini dari depan sampai belakang sudah main dengan chrome-chromean, oke. Dan uniknya dari R3 ini nih. Nah, ini saya juga nggak tahu ya ini untuk apa ya. Tapi di setiap jenis R3 ada ini nih. Fungsinya untuk apa saya nggak tahu. Mungkin bagi teman-teman, bosku, sahabat berkat semua yang tahu, mungkin bisa dikasih tahu sih ya, biar kita juga sama-sama belajar. Mungkin bisa di komen di bawah ya.
Oke, mungkin itu aja yang dari eksterior. Biar sekarang kita lanjut ke bagian interior. Ini adalah bagian interior ya dari Suzuki R3 GX manual 2014. Kalian bisa lihat plafon-plafonnya masih bersih, kisi-kisi AC double blowernya juga masih bersih. Dan ini ya, ini sudah ada sarung jok. Jadi kalian tidak perlu menambahkan sarung jok lagi. Nah, keunikan dan atau bukan keunikan sih ya, kelebihan dari R3 ini nih. Ya, sebelum adanya expander, ini kelebihan R3 nih ya. Kompartemen penyimpanannya itu luas, jadi ini bisa simpan barang lagi. Di atasnya juga masih bisa simpan barang. Dan kalau kita tidak pakai bangku ketiga ya, kita bisa seperti ini nih. Iya, kita tutup. Ini bisa rata lantai, cuma karena kursi tengah ini terlalu ke belakang jadi nggak bisa turun. Nanti ini majuin dikit bisa turun karena kursi tengahnya itu bisa dimainkan nih. Jarak legroom kakinya bisa dimajuin atau dimundurin. Nah, sebelum masuk ke bagian dari tengah R3 GX 2014 ini ya. Ini aksen pintu door trimnya ya. Di sini ada bahan brudu ya. Agak-agak empuk tapi nggak terlalu empuk ya. Tapi ya untuk sandaran tangan oke lah. Ada power window, ini handle-nya chrome untuk nariknya, ini untuk kunci bukanya. Ada cup holder juga di setiap pintu. Dan kalau masuk ke dalam, aduh, akhirnya saya dingin guys, panas guys hari ini. Akhirnya saya ketutup matahari sedikit. Cara membuka AC ini tinggal diputer seperti biasa. Ada tiga kecepatan angin. Dan ini tadi kan saya bilang nih ya, bisa maju mundur. Nah, ini seperti ini. Mungkin tadi kalau sekitar segini ya, nah itu bisa turun di belakangnya. Oke, ini atasnya juga bisa nih. Nah, oke. Di sini ada handle pegangannya. Kalian bisa lihat nih bagian interior dari tengahnya juga bersih ya. Plafonnya masih bersih ya. Ini juga joknya nih masih bersih. Dan ini karpet ya. Ini karpet dasar nih. Ya. Ini karpet ininya, ini karpet dasarnya nih yang warna putih. Jadi masih rapi semua. Dan ini nih plastik-plastikannya juga masih rapi. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian depan. Oke, sebelum masuk ke bagian depan, ini adalah model kuncinya ya. Ada logo Suzuki di belakang. Nah, ada sesuatu yang unik dari R3 ini ya, dari remote-nya. Ini kalau dikunci seperti ini kan tidak ada suara nih. Ya, dibuka juga nggak ada suara. Cara mengaktifkan suara alarmnya gimana? Kita tekan bersamaan nih ya. Lock sama unlock ditekan, ditahan kurang lebih ya kisaran 5 detik. Nah, terus sekarang kita tekan. Nah, ada bunyi alarmnya. Nah, cara mematikannya gimana? Sama nih, ditahan juga lock sama unlocknya bersamaan secara 5 detik. Nah, nih. Udah nggak ada kan? Oke, kita akan lanjut ke bagian dalam yuk. Nah, ini ketika masuk, ini adalah bagian door trim. Depannya ini ada 4 power window ya, sini juga ada cup holder. Nah, yang unik dari R3 ini nih, pengaturan electric mirrornya ya. Biasanya kan orang di sini ya, tapi ini enggak. Electric mirrornya ada di sini ya, kiri ataupun kanan. Dan ini untuk lock dan unlock, ini untuk mengunci kaca. Terus ini fog lampnya juga ini cukup unik ya, berbeda dari mobil biasanya. Biasa fog lamp kan di sini ya. Nah, tapi ini fog lampnya ada di sini. Terus ini masih ada 3 tombol. Bisa untuk kita tambahkan varian-varian lain. Dan ketika masuk ke dalam, ayo kita masuk. Ini di depan kita disambut sun visor yang masih bersih. Ini juga ada lampu. Ya, lampu, ada door. Ini juga ada kacanya ya, walaupun kacanya ya sosok lah ya. Untuk ngaca oke lah. Kita nyalain dulu guys. Panas guys, panas. Oke. Lanjut karena ini varian tipe GX ya, jadi ini sudah ada audio control ya. Ini udah ada audio control untuk membesarkan, mengecilkan volume, memindahkan channel dan lain sebagainya. Terus ini sudah ada dual ya, SRS airbag. Dual bukan? Bener? Harusnya dual, tapi terus airbagnya ini ada di sini nih. Oke, lanjut. Ini model audionya, ini model ciri khas dari R3 ya, model audionya seperti ini yang aslinya. Untuk arah semburan AC ini untuk suhu, ini untuk kecepatan AC. Oke, ini untuk pengaturan semburannya ke kaki, depan dan sebagainya. Jadi satu aja udah cukup dingin kok. Sini juga masih bisa simpan barang. Dan itu tekan. Nah, ya ada cup holder, jadi dia kreatif ya. Jadi kalau perjalanan jauh, air kita pasti dingin ya. Terus di sini juga masih ada tempat penyimpanan.
Sini ada USB slot. Ini ya, USB slot. Nah, ini bisa ada power outlet, ngecas handphone, terus ini mode transmisinya. Udah, itu aja sih ya. Jadi mobil ini teknologinya simple tapi membantu. Jadi kayak ini kan ketika nyetir ya enak pindahnya. Terus ini juga nih tombol-tombol AC ini saya lebih suka yang sentuhan fisik ya. Jadi kalau lagi mengendarai itu nggak lupa, oh mana nih yang gedein udara ya, tinggal diputar-putar aja kan. Nah, putar-putar aja udah gitu kan. Jadi lebih nyaman. Terus juga audionya enak nih. Kalau penumpang dari sebelah kiri atau dari bagian tengah mau kecilin suara semuanya enak nih. Ya nggak repot. Oke, mungkin itu dulu. Jadi kita akan test drive sekarang. Sampai ketemu di bagian test drive. Oke, tadi kan ada saya bilang airbagnya nggak tahu satu atau dua ya. Jadi ketika saya baca artikel tentang R3 2014 ini, airbagnya memang cuma satu di bagian supir, tapi sistem pengamanannya dia sudah ada child safety locks, terus dia juga sudah ada anti lock braking system ya, terus dia juga ada EBD ya, electronic braking distribution. Jadi untuk tahun 2014 teknologi ini juga sudah cukup lah ya, karena mobil 2014 rata-rata ya memang teknologinya itu ya. Terus dia juga sistem pengeremannya kalau nggak salah saya itu di depan dia cakram, di belakang dia trombol. Oke, jadi itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan dari informasi yang saya dapat. Kalau mungkin ada kelebihan yang lain dari R3 ini, mungkin teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Sekarang kita akan test drive untuk mengetahui kondisi mesin dan kaki-kaki dari mobil ini. Bye-bye. Ya, sahabat berkat semuanya, saat ini saya sedang men-test drive rasa berkendara dari R3 GX manual 2014. Pertama ini yang menjadi kelebihan, yang menurut saya ini juga kelebihan dibanding rival-rival sekelasnya, itu suara mesinnya sangat halus. Benar nggak kameramen? Betul sekali Ya, jadi guys. suara mesin ini dibandingkan dengan rival-rivalnya yang lain yang setingkat ya dengan mobil ini, suara mesinnya itu halus. Padahal ini di kecepatan kurang lebih 40 menggunakan gigi 2. Terus kaki-kakinya ya kalian bisa lihat sendiri lah nih ya. Di tadi ada beberapa jalan goncangan. Kaki-kakinya masih normal, tidak ada bunyi kletak, kletuk atau apapun lah ya, bunyi-bunyi aneh-aneh tidak ada. Jadi kaki-kakinya masih normal. Terus untuk setir juga, ini belokannya semua nih masih normal ya, sangat-sangat normal. Perpindahan transmisi juga normal, masih enak nih ya. Kopling-koplingnya juga masih enak semua. Untuk mobil ini juga bensinnya kan kalian tahu sendiri ya, bensin mobil ini nih bisa dibilang cukup hemat ya. Jadi untuk sehari-hari ya sangat cocok ya. Jadi tenaga ada, BBM irit ya, kenyamanan juga dapat ya dibanding rival-rival sekelasnya dulu ya. Ini masih cukup nyaman untuk sehari-hari, untuk bawa keluarga. Apalagi AC-nya udah double blower, jadi belakangnya itu tidak kepanasan. Untuk
harga jual ya, mobil ini menurut saya harga jualnya ya masih cukup oke ya, harga bekasnya. Jadi bagi sahabat berkas semuanya, bosku semuanya, teman-temanku, saudaraku, saudariku, apalagi ya, pokoknya yang semuanya lah ya, masyarakat Indonesia yang membutuhkan mobil 3 baris ya, dengan kehematan bahan bakar yang efisien, dengan kenyamanan mobil, kehalusan mesinnya ya, bantingan suspensi yang enak, dengan harga jual kembali yang masih bagus ya. Ya, Suzuki R3 ini bisa menjadi salah satu ya mobil pilihan keluarga kalian untuk menemani aktivitas kalian sehari-hari, untuk berpergian keluar kota juga ya enak lah mobil ini ya. Untuk tarikannya juga enak nih, saya contoh ya, gigi 2 sekarang kita akan gas. Nah, enak kok, mobilnya enak, secara tarikan semua masih sangat enak. Jadi buat sahabat berkat semuaku, bosku semuanya, jangan ragu ya, kalian segera hubungi nomor kami di deskripsi, follow sosial media kami, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya, biar kalian bisa melihat update-update yang lebih cepat ya, karena biasanya sih di IG duluan baru YouTube ya. Jadi kalian bisa mendapatkan informasi duluan, siapa tahu kalian bisa ngecek mobil duluan, cocok, bayar, oke? Jadi tunggu kedatangannya di showroom kita. Jangan ragu untuk test drive kok ya, karena test drive itu di tempat kami gratis, nggak perlu bayar ya. Test drive dulu, bawa keluarga dulu, lihat mobilnya, kondisinya, kondisi interior eksteriornya, coba mesinnya semua enak nggak ya. Kalau enak ya kita baru bicarain harga. Pasti kita bantu kok di deal harga terbaik, cash credit juga akan kita bantu, oke? Ditunggu kedatangannya, ditunggu untuk menghubungi nomor-nomor kami di deskripsi. Bye bye, salam berkat.